الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وبركة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم آمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Betul kata kuncinya. Betul ya. Berapa tadi kata ininya sandinya? Jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang telah kita pelajari bersama. Masih pada pembahasan sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih pada pembahasan sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi kemudian melanjutkan pada hadis yang ketiga. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dan kalau belum bisa langsung saja, nggak masalah. Lanjut saja ya. Kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma adalah di antara sahabat yang berasal dari Madinah. Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Ansari Al-Khazraji atau Al-Ausi. Al-Bara bin Azib dari suku Aus dari kota Madinah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Al-Bara bin Azib mengatakan, yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain 'azimal jummati ila syahmati udhunayhi al-yusra 'alayhi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu.
Dari Bara bin Azib, dia mengatakan dahulu Nabi SAW rajulan marbu'an, seseorang yang marbu', seseorang yang proporsional, tidak terlalu tinggi, sama dengan kata rab'ah sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu tidak terlalu tinggi yang menjulang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu kurus, disebut dengan marbu' atau rab'ah, proporsional secara fisik. Ba'ida ma bainal mankibain, antara dua pundak itu jauh. Azimal jummati ila syahmati udunain, beliau memiliki rambut yang lebat. Ila syahmati udunain, sampai pada bagian bagian telinga bagian bawah yang lunak rambutnya. Alaihi hullatun hamra, beliau pernah memakai pakaian berwarna merah. Hullatun hamra, pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, tidak pernah aku melihat sebelumnya sesuatu pun yang lebih indah dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Al-Bara bin Azib, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu sya'run yadribu mankibain ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Kata Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya panjang sampai limah. Nanti kita akan bahas apa itu limah. Sampai pada sepanjang limah. Kemudian fi hullatin hamra, memakai pakaian yang hamra, berwarna merah. Hullah artinya adalah pakaian yang dua potong pakaian. Bagian bawah izar yaitu sarung, bagian atas adalah rida yaitu selendang. Itu disebut dengan hullah. Dan hullah kata para ulama adalah burudul Yaman, yaitu kain, sejenis kain ataupun tekstil yang merupakan adatnya orang Yaman, disebut dengan hullah. Kemudian hullatul hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat orang yang rambutnya memanjang sampai pada limah, kemudian memakai pakaian yang berwarna merah yang lebih indah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibain, beliau juga memiliki rambut sampai pundak. Ba'idu ma bainal mankibain, antara satu pundak dengan pundak yang lain berjauhan. Lam yakun bil qasir wala bil tabil, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi yang menjulang, juga tidak terlalu pendek. Dua riwayat ini adalah yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari satu persatu dari bahasan hadis yang telah kita baca tadi. Dari hadis tersebut maka ada beberapa kesimpulan yang perlu kita pahami. Yang pertama, sahabat mensifati fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu kurus. Begitu pula sahabat Al-Bara bin Azib ini mensifati beliau dengan ba'id bainal mankibain, antar satu pundak dengan yang lain berjauhan. Kata para ulama, maksudnya adalah idhamus sadr, dada beliau besar, dan bu'dul masafah,
Maksud dari jauhnya antara dua pundak, kata para ulama, menunjukkan besarnya fisik. Wa 'idhamu wajihatihi, begitu pula besarnya sisi depan. Karena seseorang ketika bertemu seseorang yang lain, maka akan terlihat pertama kali adalah bagian sisi depannya dulu. Maka inilah yang disifati oleh Al-Bara bin Azib ketika mensifati Nabi SAW. Dan lebar dari pundak Nabi SAW menunjukkan lebarnya dada beliau. Maksudnya pundak lebar, maka mengharuskan juga lebarnya dada Nabi SAW. Ini yang perlu diperhatikan dari perkataan beliau, ba'idu ma baina al-mankibain. Begitu pula jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan pula bahwa Nabi SAW memiliki beberapa ciri fisik berkaitan dengan rambut beliau SAW. Ada 3 ataupun ada banyak riwayat yang menyebutkan panjangnya rambut Nabi SAW. Dan di dalam riwayat yang kita bahas tadi ada 2 atau ada 3 istilah. Ada 3 istilah menggambarkan bentuk ataupun panjangnya rambut Nabi kita SAW. Adapun yang pertama adalah limah. Yang pertama adalah wafrah, ada 3. Yang pertama wafrah. Wafrah adalah rambut apabila dia sampai pada telinga bagian bawah, namanya wafrah. Nabi pernah memanjangkan rambut beliau sampai dengan telinga. Begitu pula al-jummah. Al-jummah artinya apabila rambut beliau itu sampai di pundak. Dan yang terakhir limah, yang tadi kita baca adalah Nabi SAW panjang rambutnya antara telinga bagian bawah sampai pundak beliau, namanya limah, antara 2 ukuran tersebut, maka disebut dengan limah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ditemukan banyak sekali hadis berkenaan dengan rambut sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi SAW panjangnya. Maka dari situ Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala menggabungkan hadis-hadis yang berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Kemudian beliau menyimpulkan, dan simpulan yang paling penting adalah kata beliau, bi anna dzalika li ikhtilafil awqat. Kadangkala Nabi itu panjangnya sampai setengah telinga, kadangkala sampai bagian ujung telinga bagian bawah, kadangkala sampai pundak, kadangkala sebelum pundak atau pertengahan. Maka kata beliau, ini bi anna dzalika li ikhtilafil awqat. Semua itu perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain berdasarkan kondisi. Kadang kondisi Nabi SAW rambutnya dipanjangkan. Kemudian beliau mengatakan, idza taraka taqsiraha balaqadil mankib. Kalau beliau itu meninggalkan atau beliau tidak mencukur, maka panjangnya bisa sampai pundak. Wa idza qassaraha kanat ilal udhun. Adapun kalau dipotong, maka bisa sampai telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Au syahmatiha, atau bagian yang lunak tadi. Au nisfiha, atau bisa juga setengah dari telinga tersebut. Maka di sini banyak sekali riwayat yang menyebutkan panjang rambut Nabi SAW, yang semua itu perbedaannya adalah perbedaan berdasarkan kondisi ataupun waktu. Kadang-kala dipanjangkan, kadang-kala dipendekkan. Kalau dipanjangkan mentok sampai pundak. Adapun dipendekkan kadang-kala sampai ujung telinga bawah, kadang-kala setengahnya dan seterusnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama berkenaan dengan mensifati ciri rambut Nabi SAW. Kemudian berikutnya Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan
beliau mengatakan alaihi hullatun hamra. Beliau pernah memakai baju berwarna merah. Baju berwarna merah. Maka berkenaan dengan baju berwarna merah, di sini terjadi banyak khilaf. Ada sekitar 8 pendapat dari kalangan para ulama apakah diperbolehkan seseorang memakai baju berwarna merah. Oke. Karena nanti ada riwayat-riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi pernah melarang salah seorang sahabat memakai baju berwarna merah. Gitu ya, melarang memakai baju berwarna merah. Maka di situ nanti ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan baju tersebut kalau merahnya full semuanya pure merah semua, tidak ada warna lain, maka dilarang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan diperbolehkan secara mutlak, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Nabi pernah memakai baju berwarna merah dan tidak disebutkan secara spesifik ada warna lain. Maka dari situ ada para ulama yang mengatakan diperbolehkan memakai baju merah. Maka di situ nanti ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan memakai baju merah. Mungkin ketika kita mendengar ada larangan, sebagian ulama mengatakan larangan memakai baju merah, maka berdasarkan ada yang membolehkan, ada yang berdasarkan yang melarang karena ada beberapa riwayat yang ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun sebelumnya yang lebih indah dibandingkan Nabi. Menggunakan kata syai'an, sesuatu apapun, mencakup manusia ataupun selain orang, baik itu bulan, baik itu benda-benda yang lain, maka semuanya dinafikan, artinya seluruhnya. Beliau Al-Bara bin Azib tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mensifati Nabi dengan ma ra'aitu ahsana minhu, ma ra'aitu ajmala minhu, ma ra'aitu lam ara qablahu wa la ba'dahu. Ada banyak riwayat yang mengatakan saya tidak pernah melihat yang lebih indah, yang lebih ganteng. Saya belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya, sebagaimana riwayat Anas bin Malik menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki fisik yang luar biasa. Tidak ditemukan yang bisa menandingi keindahan dari fisik Nabi SAW. Maka di dalam satu riwayat dari Jabir bin Samurah, beliau pernah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah fi lailatin idhiyah." Saya pernah melihat Nabi pada malam yang langitnya bersih dan purnama. Kemudian beliau mengatakan, "Wa alaihi hullatun amra." Dan beliau memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar. Kemudian pada malam tersebut aku melihat Nabi dan melihat bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Maka setelah saya bandingkan, Nabi SAW lebih indah dibandingkan bulan. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya kecintaan para sahabat terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis di sini yang mensyarah dan menjelaskan hadis tersebut mengatakan, maka adakah pada zaman sekarang orang-orang yang mereka tersandera cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apakah ada pada zaman sekarang yang cintanya tersandera untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi ya, zaman sekarang cintanya kadangkala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan idolanya itu Nabi bisa kalah zaman sekarang. Maka penulis mengatakan, apakah ada yang zaman sekarang yang cintanya tersandera untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi ya, maka apabila kita tidak mampu bertemu langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau,
maka jangan sampai kita kehilangan riwayat-riwayat yang menjelaskan ciri fisik Nabi. Kalaupun tidak bisa melihat langsung dengan mata kita, maka jangan sampai terlewatkan untuk membaca ciri fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Lam yakun an-nabi bil-tawil wala bil-qasir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pendek dan bukan orang yang tinggi. Masih sama pembahasannya. Syathnul kafain wal qadamain. Beliau memiliki syathnul kafain, telapak tangan yang tebal. Telapak tangan yang tebal, wal qadamain, dan juga kaki yang tebal. Dakhmur ra's. Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu besar. Nanti akan kita bahas maksud dari perkataan beliau. Tawilul masrubah. Beliau memiliki rambut-rambut yang halus. Tawilul masrubah dari atas bagian atas dada sampai pusar. Idza masya yatakaffa takaffuan ka'annama yanhatu min sadr lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau berjalan, maka berjalannya takaffuan, diangkat kakinya. Gitu ya, seakan-akan beliau itu turun, beliau itu berjalan pada turunan. Belum pernah aku melihat sebelumnya dan belum pernah aku melihat setelahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah anak dari siapa? Anak dari Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal kakeknya Abdul Muttalib, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib. Dan nanti pada satu masa Abu Thalib ini merasa kesulitan karena memiliki beberapa anak, kemudian ekonominya juga kurang. Akhirnya Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dibantu, untuk dijadikan sebagai untuk dibantu kesehariannya, sehingga tinggal bersama Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib kenal betul dengan Nabi SAW. Maka di sini disebutkan Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Yang sudah kita bahas. Kemudian syathnul kafain wal qadamain. Tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya adalah telapak tangan beliau dan kaki beliau itu syathan. Syathan itu maknanya adalah tebal. Syathnul kafain wal qadamain, yaitu tebal. Kemudian jari jemari beliau itu ghalidh, tebal juga sama, kuat, tebal. Begitu juga telapak bagian dalam, rahatul liyad, begitu juga telapak bagian dalamnya juga tebal. Maka dari sini kata para ulama menunjukkan bahwa beliau itu orang yang kuat, bukan disifati sebagai ketimpangan, tangannya besar, badannya kecil, bukan, tetapi sesuai dengan badan beliau yang besar, maka tangannya juga besar. Jadi yang pertama, tidak timpang. Yang kedua, menunjukkan kata para ulama bukan seperti wanita yang wanita tangannya lebih secara fisik tentunya beda, tidak tebal, dia akan tipis tangannya wanita. Maka di sini disifati tidak seperti wanita. Anas bin Malik kemudian memberikan tambahan. Beliau mengatakan hasanul wajh, Nabi itu ganteng wajahnya. Menunjukkan setelah mensifati tangan kemudian disebut dengan hasanul wajh, berarti bukan suatu keburukan tetapi suatu keutamaan. Kemudian para ulama membahas apakah tangan beliau SAW yang tebal tersebut itu kasar ataukah lembut. Gitu ya. Maka Anas bin Malik pernah mensifati terkait dengan tangan Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ma masastu hariran wala dibajan."
Tidak pernah saya menyentuh kain sutra wala dibajan. Begitu pula jenis dari kain sutra yang memiliki pola namanya dibaj. Kalau harir itu kain sutra secara umum. Dibaj adalah kain sutra yang memiliki pola. Tidak pernah saya memegang kain sutra, baik itu kain sutra secara umum ataupun kain sutra yang disebut dengan dibaj, al-yanu min kafin nabi, lebih halus dibandingkan tangan atau telapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya telapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun tebal tetapi halus, tetapi halus. Maka ini yang perlu diperhatikan. Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mensifati dhakhmur ras. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepala yang besar, dan besar di sini bukan besar ma'id, bukan aib, tapi besar di sini sesuai dengan badan beliau. Dan besar di sini kata para ulama mengatakan dalilun ala kamalil quwwat dimaghiyah, menunjukkan bahwasanya besarnya kepala di sini maksudnya adalah besarnya kekuatan otak beliau. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan otak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cerdas, gitu ya. Wa huwa ayatun najabah, dan ini merupakan tanda dari kesempurnaan seorang laki-laki. Ini yang perlu diperhatikan dengan pada kata dhakhmul ras. Kemudian dhakhmul kawadis. Nabi SAW memiliki fisik dhakhmul kawadis. Kawadis itu jamak dari kata kurdus. Kurdus artinya ra'sul azm, ujung-ujung dari tulang, Atau ada yang mengatakan adalah pertemuan antar tulang, sendi maksudnya. Besar, artinya kuat, gitu ya, besar. Contohnya apa? Contohnya kata para ulama, contohnya adalah siku. Contoh lain adalah lutut. Dan pertemuan antar sendi yang lain itu besar, menunjukkan kekuatan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan. Kemudian para ulama menyimpulkan dari hadis yang kita baca tadi, tadullu ala quwwati binniyatihi, menunjukkan bahwasanya semua itu adalah menunjukkan kuatnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anallaha qad a'ta jisman qawiyan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada Nabi kita SAW jism, badan ataupun fisik yang qawiyan, yang kuat. Ini menunjukkan kekuatan fisik Nabi. Kemudian tawilul masrubah, Nabi memiliki rambut tawilul masrubah. Masrubah artinya asy'arul mustadiq, rambut yang halus. Dari mana? Bainan nuqrati fi a'la sadr, dimulai dari a'la sadr, bagian atas dari apa? Dada, ada lengkungan di sini. Ada apa namanya? Ya, lengkungan di sini. Dari sini sampai ila surrah, sampai pusar. Ada rambut-rambut halus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada fisik Nabi SAW. Kemudian ditanyakan mata ra'as sahabah, kapan para sahabat itu melihat rambut-rambut tersebut, gitu ya. Maka kata para ulama, ketika Nabi memakai pakaian ihram, bisa jadi ketika memakai pakaian ihram terlihat, atau ketika memakai selendang kemudian lepas, sebagaimana dalam pertempuran Badar atau perang Badar, Nabi berdoa kemudian selendangnya melorot, lepas, maka terlihat badan Nabi SAW. Maka dari situ para sahabat bisa mensifati bagian dalam dari fisik Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min salabin. Jika berjalan Nabi SAW itu berjalan takaffa'a takaffu'an, diangkat kakinya. Sebagaimana telah kita bahas kemarin, diangkat kakinya, tidak diseret, tidak diseret. Kemudian seakan-akan beliau itu seperti orang yang berjalan pada turunan.
Maka dari sini, dari kalimat berjalan seperti Nabi SAW berjalan seperti berjalan pada turunan menunjukkan 3 hal. 1, qawiyatun, kekuatan. Artinya kakinya kuat. Kakinya apa? Kuat. Karena dalam turunan pasti ada tekanan, gitu ya, ada tekanan. Yang kedua, mutasari'ah, cepat. Jalannya lebih cepat dibandingkan orang yang jalan pada posisi lurus biasa, datar. Maka dia biasa berjalannya. Tetapi karena berjalannya dalam posisi turunan, maka lebih cepat. Yang ketiga, mutaqaribah, lebih dekat. Tidak jauh, tapi lebih dekat. Ini menunjukkan jalannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menutup dengan lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini hadis yang keberapa tadi? 6 atau berapa? 5. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Dari Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, dari cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Muhammad, dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib maksudnya. Qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah. Dahulu Ali radhiyallahu taala anhu apabila mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, lam yakun Rasulullah bit tawilil muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang tawil al-mughad, tinggi sekali. Nanti akan dijelaskan setiap katanya oleh Imam At-Tirmidzi di sini. Karena kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang gharib, kalimat-kalimat yang asing. Maka beliau nanti mencantumkan perkataan ahli lughah, ahli bahasa. Beliau mengatakan Nabi itu bukan orang yang sangat tinggi sekali, mumaghad, yang sangat tinggi, wala bil qasiril mutaraddid, dan bukan juga pendek yang mutaraddid. Mutaraddid itu mutadakhilan, masuk antara satu dengan yang lain. Apa namanya? Bantet, apa namanya? Okay. Jadi antara satu dengan yang lainnya saling masuk dagingnya, gitu ya, apa bahasanya, bantet ya seperti itu, mutaraddid. Wa kana rafa'atan minal qaum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam rafa'atan. Tadi rafa'atan adalah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu kurus. Lam yakun bil ja'dil qatat. Beliau memiliki rambut tidak yang keriting sekali, wala bisabti, dan juga tidak memiliki rambut yang sangat lurus seperti wanita. Kana ja'dan rajilan. Nah, ini tambahannya yang belum kita bahas, yaitu beliau memiliki rambut ada gelombangnya. Ada gelombangnya. Tadi kan bukan keriting yang sangat, tapi di sini disebut ja'dan rajilan. Ada keriting tapi rambut yang gelombang sedikit, tidak berkeriting, tidak keriting sekali. Walam yakun bil mutahham, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang al mutahham, al badinul katsirul lahm, bukan orang yang memiliki daging yang sangat banyak sekali, gemuk sekali maksudnya. Wala bil mukassam, bukan pula orang yang al mukassam. Mukassam itu mudawwar al wajah, wajahnya bundar, bulat, sempurna, bukan. Kemudian disebutkan berikutnya, wa kana fi wajhihi tadbirun abyadun musyrabun. Tadi bukan bulat yang sangat, tetapi ya ada bulatannya di wajahnya. Artinya sedang, tidak bulat sekali. Gitu ya. Kemudian abyadun musyrabun, putih yang bercampur dengan merah. Ad'ajul ainain, memiliki bola mata hitam yang sangat pekat. Oke. Adhabul ashfar, memiliki rambut apa namanya? Bukan alis. Bulu mata yang panjang.
Jalilul musyashi wal katad, memiliki pertemuan antar dua pundak itu yang besar. Apa? Tulang apa? Tulang belikat. Tulang yang berada di bagian punggung tebal, besar. Begitu juga wal katad dan juga al katad di sini diartikan sebagai mujtama'ul katifain, antar dua pundak itu besar. Nanti insyaallah kita bahas secara detail ketika membaca syarahnya. Ajradu dzu masrubatin, beliau tidak memiliki rambut yang di seluruh tubuh, tetapi tadi rambutnya masrubatin, dari atas dada sampai pusat. Syatnul kafain wal qadamain, tadi tangan dan kaki beliau tebal, sudah kita bahas. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab, kalau berjalan diangkat secara sempurna seperti orang yang berjalan pada turunan. Wa idza iltafata ma'ani, kalau menolehnya sempurna, tidak kalau ada orang hanya seperti itu saja enggak, tetapi dilihat secara sempurna tubuhnya, menunjukkan kesopanan. Kemudian kita baca setelah itu satu. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antar dua pundak itu bagian belakang punggungnya ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Nanti insyaallah kita bahas juga. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu merupakan tanda-tanda kenabian yang dimiliki para nabi yang lain pula. Ajwadun nasi sadran, orang yang paling ajwad, paling dermawan. Nanti akan kita bahas juga makna ajwad secara mendetail. Asdaqun nasi lahjatan, kalau berkata jujur, paling jujur. Wa alyanuhum arikatan, paling bagus perangainya. Akramuhum isyratan, kalau melakukan pergaulan dengan orang lain, pergaulannya sangat bagus, paling mulia sekali. Man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa melihat secara langsung sekali, pertama kali lihat, maka akan melihat wibawa beliau. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa dia sudah kenal, sudah dekat, maka dia akan cinta sekali dengan beliau. Yaqulu na'idu, orang yang mengikutnya akan mensifati. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu, tidak pernah aku melihat sebelumnya ataupun setelahnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.